Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Lumayan nabtadi ad-dirasah fi hadal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat para talibat, pada pagi ini melanjutkan kajian pada minggu lalu. Ini masih dalam surat Al-Baqarah ayat 34 sampai 39. Tertulis di dalam tertera dalam halaman 3 yang akan kita pelajari sekarang, Al-Fawaid, di pelajaran yang bisa diambil dari Al-Baqarah 34 sampai 39. Al-Ula, pelajaran yang bisa diambil yang pertama, kaifa yasihu sujud li ghairillah. Bagaimana sujud diperbolehkan untuk selain Allah? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya wal jawabu, dan jawabnya itu ada jawabnya anna sujuda, sesungguhnya anna sujudal malaika, sungguhnya sujud malaikat di Adam kepada Adam, karena sujud itu ya ditahiyah untuk penghormatan. Wa kana sujudu tasrifin wa takrimin. Sujudnya Adam itu adalah memuliakan. La sujudu salatin wa ibadatin. Bukanlah sujud sujud salat dan ibadah. Qala Az-Zamakhsyari berkata, as-sujudullah, sujud kepada Allah Ta'ala, ala sabilil ibadah. Sujud kepada Allah itu dilaksanakan secara ibadah. Wali ghairihi, dan sujud kepada selain Allah, ala wajib takrimah, adalah ditinjau dari segi pemuliaan, penghormatan. Kama sajadat, sebagaimana saja sujud siapa malaikat atau malaikat di Adam kepada Adam. Wa Yaqubu, dan Yakub, wa abnauhu, dan anak-anaknya, Yusuf alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam. Gitu ya. Jadi itu kata-kata sujud yang dipakai dalam Al-Quran. Jadi kalaulah sujud kepada Allah, maka itu sujud dalam arti ibadah. Jadi kalau sujud kepada selain Allah, baik contohnya malaikat kepada Adam, atau Yakub dan anak-anaknya kepada Yusuf. Jadi tatkala Yusuf selamat, kemudian Yusuf jadi pejabat di Mesir, kemudian kembali ketemu dengan bapaknya Yakub, ketemu dengan saudara-saudaranya, mereka pada sujud. Nah, sujud di sana itu adalah dalam artian tasyrif atau takrim, memuliakan. Yang kedua, asalnya qala ba'dus shalihin, sebagian orang-orang soleh berpendapat,
Ya. Sabiqul inayah la yu'athiru fi hudusal jinayah. Sabiqul inayah la yu'athiru fihi hudusal jinayah. Perhatian yang telah mendahului atau perhatian yang sudah ada, kasih sayang yang sudah ada, la yu'atharu fihi hudusus janabah, tidak akan dipengaruhi oleh pelanggaran ya, yang datang kemudian. Ya, gitu ya. Yang jadi sabiqul inayah, jadi sabik yang lalu. Inayah perhatian yang telah ada, yang telah mendahului ya, itu tidak akan dipengaruhi oleh pelanggaran yang datang kemudian. Tidak akan dipengaruhi oleh adanya pelanggaran, terjadinya pelanggaran. Jadi umpamanya kalau orang tua sudah sangat sayang kepada anaknya, ternyata anaknya tuh berbuat yang sudah sono, umpamanya orang tuanya melarang merokok, kebanyakan. Sehingga kalau merokok tuh pandangan orang tua itu merupakan pelanggaran. Ternyata anak itu merokok. Nah, walaupun merokok ya tetap, karena memang sudah didasari oleh sayang, tidak akan dendam atau apa kepada anak itu. Nah itu ya, sabiqul inayah la yu'atharu fihi hudusul jinayah. Ya. Kemudian wala yahuttu an robatil wilayah, tidak akan merubah dari derajat kewalian. Perwalian, jadi wali itu kan banyak, dulu pernah didiskusikan ya waktu pas zaman Ahok jadi mencalonkan untuk gubernur, itu kan masalah wali atau wilayah banyak artinya. Wali itu ada bisa berarti teman, ada wali itu sebagai wali kelas, ada wali itu ya memang orang yang paling dekat, ada juga wali itu al-hakim. Jadi banyak arti wali ya. Nah, jadi kasih sayang yang telah mendahului tidak akan dipengaruhi oleh pelanggaran yang datang kemudian, dan juga tidak akan menurunkan kepada dari level atau dari tingkat kewaliannya. Wali maksudnya wakil Allah di bumi. Adam itu kan wakil Allah di bumi. Wa mukhalafatu Adam, pelanggaran Adam alaihissalam, allati aujabat lahu al-ikhraj, yang mengakibatkan lahu kepada Adam al-ikhraj, dikeluarkan min daril karamah, dari lingkungan mulia, lam tukhrijhu an hadiratil qudusi, lam tukhrijhu, tidak akan mengeluarkan ya, kepada Adam an hadirah. Hadirah itu kalau selalu legotan itu kandang. Hadiratul hayawan, kandang hayawan. Tapi kalau hadiratul qudsi itu kalau zaman pesantren, zaman saya dulu itu kan penjara suci. Tapi di sini adalah al-jannah, surga ya. Hadiratul qudsi itu al-jannah. Dulu kan, zaman dulu ya. Nah, dari siapa yang tinggal di penjara suci. Ya, penjara suci itu hadiratul qudsi. Tapi di sini al-jannah. Walam taslubhu rutbatul khilafah. Lam taslubhu rutbatul khilafah. Salabah itu mengurangi, dan tidak akan mengurangi
kepada Adam rutbatal khilafah, tingkat kehilafahannya. Jadi walaupun Adam berbuat kesalahan, yaitu memakan buah syajarah itu kan sudah pelanggaran karena sudah dilarang oleh Allah la taqrabus syajarata, ternyata memakannya karena ada dengan istrinya itu. Nah, walaupun demikian tidak akan menjadikan Adam itu berkurang derajat kehilafahannya, perwakilan Allah di muka bumi. Bal azzallahu lahu adzala abdoma. Allah membesarkan lahu kepada Adam fil atiyah dalam karunia-Nya. Faqala ta'ala thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Surat Toha ayat 122. Thumma jatabahu, kemudian Tuhan memilihnya menjadi rasul. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya, ya. Tabah Allah menerima taubat. Wahada, dan berikan petunjuk. Ya. Itu ya. Waqala syair, ini tetap menggambarkan, jadi walaupun ada kesalahan, ya, kalau memang sudah disayangi, tidak akan menjadi yang disayangi itu jauh dari yang menyayanginya. Jadi tetap aja Adam berbuat kesalahan, tapi kalau memang Adam sudah pilihan Allah, tidak menjadi mendapatkan murka dari Allah, malah ditingkatkan lagi atiyahnya, ya, pemberiannya Allah kepada Adam, ya. Ada syair yang mengatakan wa idal habibu ata bidanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi syafi'in. Wa idal habibu ata bidanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi syafi'in. Wa idal habibu, apabila sang kekasih ata bidanbin melakukan kesalahan wahidin, satu kesalahan. Wa idal habibu, apabila sang kekasih ata bidanbin melakukan kesalahan wahidin, satu kesalahan. Ja'at, maka datang mahasinuhu, kebaikannya, di alfi syafi'in, 1000 kasih sayang. Nah, jadi ini kan syair begitu. Jadi kalaupun yang namanya sudah menjadi kekasih, walaupun ada kesalahan, ya, kesalahannya itu satu, ya, maka kembali yang akan diterima kasih sayangnya yang berlipat. Orang tua biasanya yang tergambarkan itu kepada anak bungsu. Azman anak bungsu kan? Azrul ya bungsu ya. Oh, kalau cikal itu licik purnakal. Nah, bungsu itu biasanya mendapatkan kasih sayang yang prima, ya, dari orang tua. Itu sudah manusiawi, siapa saja anak bungsu seperti itu. Jadi kalaupun ada kesalahan sedikit, diberitahukan di pesantrennya enggak jarang ngaji gitu kan, tetap aja disuruh ke pesantren, ya, enggak dihukum. Malah diberikan fasilitas yang lebih banyak, ya, fasilitas yang dititipkan kepada yang senior, dititipkan pada kiainya, yang tadinya mungkin begitu saja nggak dititipkan karena kebetulan dia ada kesalahan atau ada kekurangan, maka hanya dititipkan ke seniornya, dititipkan ke kiainya. Nah, itu kan jadi karena kesalahan satu malah imbalannya itu malah jadi banyak kebaikan, karena memang Al-Habib tadi
Al-Hadid. Kalau yang tadi di awal tuh sabiqul inayah. Jadi perhatian yang sudah mendahului, ya, memang sejak awal sudah diperhatikan Adam itu oleh Allah. Walaupun dia berbuat kesalahan, tidak akan mengurangi perhatian dari Allah, malah akan melipat gandakan, ya, perhatiannya. Dalam syair, Baidal habibu atabi gandin wahidin jaat mahasinuhu bi alfi syafi'in. Apabila sang kekasih melakukan satu kesalahan, maka kebaikannya akan datang beribu-ribu lipat kesalahan. Asalita, pelajaran yang ketiga, hal kana iblis minal malaikah. Itu yang kemarin diskusikan. Apakah iblis itu dari malaikat? Kalau pertanyaan gitu, jawabannya ikhtalafa al-mufassirun, ikhtalafa telah berbeda pendapat. Siapa al-mufassirun, para ahli tafsir. Ala qaulaini, berbeda pendapat dalam dua pendapat. Dahaba ba'luhum, telah berpendapat sebagian mufassir, ila annahu, sungguhnya iblis eta minal malaikati, termasuk bagian dari malaikat. Bidalil istina, dengan menggunakan al-istisna, pengecualian dalam firman Allah, fasajadu illa iblis. Maka para malaikat bersujud kecuali iblis. Nah, kelihatan tampaknya seakan-akan ya iblis itu minal malaikat. Fasajadu, maka pada sujud malaikat kecuali iblis. Sepintas kan seakan-akan iblis itu memang termasuk malaikat, ya. Kalau hanya melihat sepintas. Tapi dengarkan yang lain. Waqala al-akharun, ulama lainnya berpendapat al-istisna'u munqati'un. Pengecualian atau istisna yang di ayat sana itu munqati', yang terputus, jadi bukan mutasil. Kalau tadi pendapatnya itu pendapat yang mengatakan istisna itu mutasil. Nah, pendapat yang lainnya di sana itu istisna munqati'. Ya. Ada keterpisahan antara mustasna dan mustasna minhu. Wal iblisu, dan iblis itu minal jinni, dari jin, walaysa minal malaikati, bukan dari malaikat. Wa ilaihi, dan kepada pendapat ini dahaba al-Hasan, telah berpendapat siapa al-Hasan, Imam Hasan wa Qutadah, dan Imam Qutadah, waqtarahu dan telah memilih kepada pendapat ini siapa Az-Zamakhsyari. Qala al-Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri termasuk tabi'in senior, ya. Lam yakun iblisu minal malaikat. Lam yakun, tidak terjadi, tidak terbukti apa iblis minal malaikat, dari malaikat. Torfa ainin, sedikit pun. Torfata ainin. Torfata ainin, ya. Torfata ainin, sekejap mata pun. Torfata ainin. Ingat, torfata ainin itu ada dalam hadis doa, ya. Mungkin kamu sudah hafal semua. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mandiri, birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu, ya, aku mohon pertolongan. Aslihli sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi, jangan tinggalkan aku sendirian. Torfa ta'ain, bahkan sedikit pun, sekejap pun jangan ditinggalkan. Nah ini ya, kalau kita ada kesulitan, itu sebagaimana dalam hadis Rasul dikatakan, qala Nabi sallallahu li Fatimah radhiyallahu anha, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi an taquli idza asbahta idza amsayta idza asbahti wa idza amsayti
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini kan amanatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada putranya ya, untuk membaca itu. Nah, ada lagi Anna Nabi Sallam kana idza qarabahu amrun qala ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiits. Dan hadis lain apabila Rasul itu ayat kara lepet. Nah, ada kalau bahu amrun itu ada kara lepet. Jadi ya, ada kesulitan ekonomi, ada musibah atau ada apa ya, ujian susah gitu kan. Ada punya pacar diambil orang. Nah, baca ini ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi pokoknya dalam permasalahannya ya kalau sudah diserahkan kepada Allah itu sudah selesai. Kita nggak usah mikir-mikir lagi karena kalau Allah yang sudah yang mengaturnya itu akan pas, ya. Tidak akan berlebihan dan tidak ada kurang. Kalau ada orang yang dolim kepada kita, ya doakan itu doa tadi antara lain ya. Nah kalau serahkan kepada Allah, nah yang dolim kepada kita tuh nggak usah kita yang ngingking balas dendam atau apa, dan nggak boleh balas dendam ya. Serahkan kepada Allah maka Allah akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dan semaslahat-maslahatnya sehingga tidak akan ada berlebihan, tidak kurang. Kalau kita sendiri membalasnya kadang-kadang kelewatan karena emosi ya atau kekurangan, kurang pas, tapi serahkan kepada Allah maka Allah akan pas membalasnya. Ya. Kemudian wa nahnu nurajjihu al-qaul afani, kami merajihkan, mengunggulkan pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa iblis itu bukan dari malaikat. Nah, berdasarkan tadi ya istisna munqati. Lil adilah artinya dengan dalil berikut ini. Nah, itu ada dalilnya. Ya. Yang pertama, awalan al malaikatu munazzahuna 'anil maksiyah. Malaikat itu tersucikan dan terbebaskan dari maksiat. La yu'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan Allah hukum kepada malaikat. Wa iblis, sedangkan iblis qad asa amra rabbih, telah durhaka, telah bermaksiat kepada perintah Allah. Kemudian al malaikatu, malaikat itu khuliqat min nurin, diciptakan dari cahaya. Wa iblisu khuliqa min narin, iblis itu diciptakan dari api. Fatabi'atuhuma mukhtalifah. Maka tabiatnya sudah barang tentu beda ya. Orang yang diciptakan dari nur, cahaya, dan orang yang diciptakan dari api ya. Nah, malah ada selorohan. Jadi orang itu kan diciptakan dari tanah. Jadi kalau di tanah bagus ya, maka orang yang jadinya itu jadi orang bagus. Tapi kalau diciptakan dari tanah sengketa, orangnya jadi akan repot itu ya. Jadi karena banyak ketergantungan ke asal usul penciptaan. Yang salisan al malaikatu la dzurriyyata lahum wa iblisu lahu dzurriyyatun. Malaikat itu tidak punya turunan. La dzurriyyata, tidak ada turunan lahum bagi malaikat, wa iblisu, dan iblis lahu bagi iblis dzurriyyatun punya keturunan. Apakah tahidunahu wa dzurriyyatu awliya min duni? Apakah kau mengambil, menjadikan dan keturunannya aulia, wali-wali selain aku? Rabi'an an-nasus sarih, teks yang jelas, al-wadih yang jelas di suratul kahfi dan surat kahfi, ala annahu minal jinni, bahwasanya iblis itu dari jin. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala,
illa iblisa kana minal jinnin. Kecuali iblis karena ada iblis minal jinnin, dari jin, jelas sorry banget. Bapak Sako maka kusuk melawan, tidak melaksanakan anamri rabbihi, perintah Tuhannya. Wa kafa bihi, maka cukuplah bihi dengan ayat, dengan apa yang disebutkan ini, hujatan sebagai hujah, wa burhanan dan dalil. Khamisan, yang kelima, qaul Hasan Al-Basri, pendapat Hasan Basri, bahwa min kibar tabi'in. Al-Basri itu tokoh tabi'in. Bagaimana pendapat Al-Basri? Maka iblisu, tidaklah iblis itu minal malaikati, bukanlah iblis dari malaikat, tarfata ainin, sekejap sedikit pun. Wa hadha huwa sahih, dan inilah pendapat yang benar, wallahu a'lam. Ya. Ini apa? Ya. Marilah kita tutup pengajian selanjutnya bersama-sama bahasa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.